Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah bapak dan ibu, pertama-tama kita sampaikan permohonan maaf atas suudzon kita pada maling. Karena ternyata kotak amal nggak hilang. Nah, kemarin kan mau bikin ganjel nggak ada, kemana gitu. Tapi kemarin waktu kita cari-cari nggak ada yang ngasih tahu di mana ya. Nah, ternyata ada ya. Alhamdulillah, dan kita pagi ini akan melanjutkan. Sekarang kita ada pada tanggal 9 ya. Apa 8? 9. Tanggal 9 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat tanggal 27 Februari tahun 2026 ya. Kita lanjutkan soal nafsu. Nah, ini di dalam Qasidah Burdah dikatakan begini. Nanti kita baca senandungnya seperti biasa. Wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba ala hubbi radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Mari ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami fasrif hawaha dhir an tuwaliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi ya Rabbi bil Mustafa wahya fil a'mali saimatun wa in hiya stahlatil mar'a fala tusimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak dan Ibu, ini arti bait wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu bagaikan bayi. Jadi nafsu apa aja? Nafsu kita ini ada beberapa ya. Nafsu marah, nafsu makan ya. Ada nafsu makan nih. Jadi nafsu minum, nafsu seks termasuk ya. Itu yang paling berbahaya itu kalau kita bisa kita atur. Itu nafsu bagaikan bayi. Itu bayi itu sifatnya kalau kita biarkan
itu sampai gede juga nyusu terus dia. Gitu. Jadi aturannya kalau sudah 2 tahun kita sape. Itu Al-Qur'an mengisyaratkan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Para ibu ya yang melahirkan anak itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun. Gitu. Jadi 2 tahun itu ukuran. Lebih dari 2 tahun kita paksa untuk disape. Caranya bagaimana? Kasih di puntingnya ibu itu kasih merah-merah apa dikasih pahit-pahit gitu ya. Yang paling pahit ya antawali, brotowali gitu ya. Itu nanti dia bisa berhenti. Kalau dulu ada yang nyembur. Dulu ada yang nyembur supaya berhenti gitu. Nah, itu. Jadi memang nafsu seperti anak kecil. Kalau kita biarkan sampai besar juga ngempeng dia. Sampai disamperin temennya udah kelas 6 SD, ntar dulu gua mau nyusu gitu ya. Nyusu emaknya. Nah, itu jadi harus memang aturannya 2 tahun dan itu sehat gitu. Kadang-kadang kalau terlalu rajin itu bisa sundulen. Ini belum selesai nyusu sudah hamil. Kalau udah hamil terpaksa dia berhenti susu itu. Karena berbagi sama yang di dalam. Gitu. Belum lagi kadang berbagi sama bapaknya. Jadi bagi 3 itu. Jadi kalau hamil pasti berhenti karena apa? Air susunya akan melalui jalur plasenta untuk gizi bayi yang sedang dikandung. Ini yang bahasa Jawanya sundulen. Belum saatnya selesai disape, tapi apa? Sudah ada hamil lagi. Ini sundulen namanya. Iya, terlalu rajin. Ya nggak apa-apa, itu juga begitu tuh anugerah juga Pak Mil. Kalau udah 50-an udah males-malesan. Iya. Nah, ini tadi hubir rodha ala. Jadi kalau bayi itu nafsu bagaikan bayi bila kau biarkan akan tetap menyusu, tetapi bila kau sape ia akan tinggalkan menyusu itu. Jadi dipaksa memang. Dalam rangka mengatur nafsu itulah kita selama 1 bulan penuh kita akan kendalikan dan selama ini kita sukses karena sudah banyak orang yang berpuasa puluhan tahun ya. Kalau Bang Asep barangkali sudah sekitar 40 tahun puasanya. Ya atau mungkin malah 50 tahun gitu ya tergantung usianya. Tergantung dulu waktu kecil puasa dari kecil enggak gitu. Nah gitu. Jadi sudah terlatih karena tiap tahun kita berpuasa. Kemudian karena nafsu itu kayak anak kecil, fasrif hawa wa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi au yasimi. Maka jauhkanlah keinginan godaan nafsu dan waspadalah agar ia nafsu itu tidak berkuasa. Sesungguhnya jika ia menguasai maka akan membunuhmu bahkan akan mencelamu. Nah, jadi kita kalau sampai dikuasai nafsu bahkan diterangkan dalam satu ayat ada orang tertentu yang punya Tuhan namanya nafsu. Gitu. Al-Quran itu mengatakan afaro'aitum muttakhadhu ilahahu hawahu. Afaro'aitum muttakhadhu ilahu hawahu. Mengapa kalian tidak mengamati itu orang-orang yang Tuhannya hawa nafsunya? Nah, orang kalau ngubar hawa nafsu, ngujo hawa itu yang namanya hawa itu namanya hawa nafsu itu namanya apa? Angkoro. Jadi angkoro yang den umbar hambabar dadi rubido itu begitu. Kalau kita terus mengumbar hawa nafsu tidak kita kendalikan, justru suatu saat kita akan terhina akibat nafsu itu. Nah, karenanya
anjurannya ini Imam Al-Busayri sudah mulai memberi nasihat ini. Setelah kemarin mengungkapkan jatuh cintanya kepada Nabi, berderai-derai air mata, lalu ini bergeser pada pesan moral untuk ingat mengenai bahayanya nafsu. Itu anjurannya kita bisa mengendalikan nafsu, karena innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu mengajak, akan selalu menyuruh agar kita berbuat jelek. Itu yang namanya nafsu. Karena dalam diri manusia itu ada sifat sabu'iyah, sifat bahimiyah, sifat syaitoniyah, dan hanya satu sifat robbani, sifat ketuhanan. Tapi yang tiga yang lain sifatnya jelek semua itu. Mulai dari kebuasan, kebinatangan, dan kesyetanan kan jelek semua. Dan hanya satu yang baik, itu robbani. Lah itulah. Maka kemudian kita dianjurkan betul untuk mengekang hawa nafsu. Jadi apa itu di dalam ayat Al-Qur'an, wa nahan nafsa 'anil hawa, gitu ya, dan menahan nafsunya dari hawa nafsu, menahan dirinya dari hawa nafsu. Itu nanti kemudian akan memperoleh kedudukan yang baik, kedudukan yang tinggi, karena orang mulia itu akibat bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan memang ini kalau nafsu seks satu-satunya jalan dengan menikah, gitu. Harapannya sudah menikah terkendalikan nafsunya, tetapi kadang-kadang ada suami tertentu, ya, tidak semuanya, yang memang tidak merasa, bukan tertentu, ini banyak yang tidak merasa cukup dengan satu, gitu ya. Tetapi tampaknya dikaitkan dengan kemampuan, ya, kemampuan ekonomi, kemampuan jiwa, gitu ya. Ada yang ekonominya mampu, tetapi jiwanya nggak mampu, nggak tegelan, gitu. Jadi kalau mau wayuh, kalau mau poligami harus tegel. Apa itu tegel itu? Harus tegaan sama istri. Bodoh amat istri kalau nggak mau udah pergi aja, begitu. Saya mau nyari yang lain, ada sifat begitu. Ya, tapi kebanyakan ada yang nggak tegelan tadi. Ya, itulah. Jadi itu kalau nafsu seks, cara mengendalikannya dengan menikah. Itulah Nabi mengatakan kepada para pemuda, ya ma'syaros sabab, wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, segera menikah. Karena dengan menikah itu akan lebih memejamkan mata. Dan kalau tidak mampu, belum mampu, maka fa'alaikum bisawm, Anda sebaiknya memperbanyak puasa. Nah, dengan puasa itulah, puasa itu akhirnya perut lemes, di bawah perut ikut-ikutan lemes, begitu. Akibat kita berpuasa. Lah yang terakhir tadi baitnya itu dikatakan wara'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiyas tahlatil mar'a falatusimi, gitu ya. Peliharalah ia nafsu, karena nafsu bagai ternak dalam tingkah lakunya, dan jika ia mendapati makanan yang enak, maka jangan kau biarkan. Jangan terus diujo makanannya, apalagi berlebihan. Itu kalau ikan bawal, gurami, dikasih pelet 3 kilo langsung gitu, malah mati, ya. Karena apa ya? Kan ada aturan, ya. Jadi ada aturannya, dan ini antara lain untuk mengekang hawa nafsu dengan berpuasa. Lain nanti kita akan lanjutkan tentu di hari yang berikutnya mengenai bagaimana orang akibat nafsu bisa mulia karena bisa mengendalikannya, tetapi akibat tidak mengendalikan nafsu itu kemudian bisa terhina, dan seterusnya. Nanti dalam bait-bait berikutnya kita pelajari. Dan ini sekali lagi bahwa Imam Al-Busayri ini sangat piawai dalam menyampaikan pesan-pesan moral, termasuk juga ajaran akhlak yang baik. Termasuk beliau juga sangat
mencintai kanjeng Rasulullah alaihi salatu wassalam, termasuk kita mudah-mudahan tidak luntur cinta kita terhadap Allah dan Rasul, untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan kebaikan beragama. Lalu terus mohon pada saat kita akan wafat, mudah-mudahan kita dipanggil membawa iman dan Islam dan wafat husnul khotimah. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud.